Perkenalkan, nama saya Joni Chandra. Saya dari workshop Mega Audio ya, yang beralamat di Green Garden, Blok Y3, nomor 1819 ya. Ini alamat kita ada di Jalan Panjang, Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Nah, jadi saya mau cerita sedikit mengenai Mega Audio. Jadi Mega Audio ini berdiri pada bulan November tahun 1998 ya. Dimana pada saat itu kita ada di Green Garden juga, tapi di blok A7 nomor 57 ya, itu di satu ruko. Dimana kita mulai dari permulaan kita buka toko itu, kita mulai dari car aksesoris ya, car aksesoris. Ada AC mobil, ada pemasangan aksesoris mobil, kemudian ada car audio juga gitu. Tapi mulai tahun 2001 kita udah mulai fokus ke car audio ya, karena kita melihat kalau kita nggak fokus ke satu bidang ya agak sedikit sulit untuk berkembang gitu ya. Jadi kita memutuskan untuk fokus ke car audio aja gitu. Nah, pada saat itu dengan 3 orang karyawan ya, pertamanya kita awalnya kita mulai, kemudian mulai tahun 2002 ke 2004 karyawan kita sudah bertambah sampai 6 orang ya. Nah, mulai 2005 pertengahan kita pindah ke gedung yang lebih gede ya, ada di blok A7 nomor 57. Blok A ya, blok A14 nomor 50. Di gedung baru ini kita kerja selama kurang lebih 15 tahun ya. Jadi kita lihat perkembangan ke depan ini untuk car audionya akan lebih baik lagi kan gitu ya. Jadi kita putusin ya udah kita cari tempat yang lebih memadai ya, lebih luas, dan untuk sound room-nya, untuk display barang-barang kita juga bisa buat lebih bagus ya, sehingga lebih bisa memberi pelayanan yang baik untuk para customer. Nah, makanya kita putusin pada bulan Desember kemarin 2020 kita pindah ke gedung yang baru ini yang beralamat di Blok Y3 nomor 1819 ya. Jadi di tempat yang baru ini kita udah buat sedemikian rupa sehingga workshop dan showroomnya dipisah gitu ya. Kalau dulu itu masih jadi satu. Jadi di lantai 2 ini khusus untuk showroom, di lantai bawah untuk workshopnya gitu. Di tempat yang baru ini kita juga sudah buat satu tempat demo ya, di mana kita ada paket-paket yang bisa kita perdengarkan untuk para customer. Kemudian juga kita ada ya untuk para customer bisa menunggu sambil karaoke ya, ada tempat karaoke juga ya, ada dengar musiknya juga. Nah, di ruangan kantor ini kita juga ada speaker home ya, jadi ini untuk referensi aja ya, kita mau dengar misalnya ada lagu yang bagus gimana secara realnya, kita bisa dengar dulu baru kita bisa terapkan di car audionya gitu. Sebenarnya dari masih muda dulu kita udah hobi car audio, tapi pada saat itu kita masih pemasangan sendiri ya, gitu ya. Kemudian tahun 9697 itu kita ada magang di tempat saudara, jadi ada kita yang buka car audio ya, kita bantu di situ. Nah, mulai 98 itu kita lihat ya, kita coba buka sendiri gitu. Jadi dari hobi lah, sebenarnya dari jadi satu profesi ya. Sebenarnya sih kalau dilihat dari marketnya ya, kalau kita lihat market pasar audio ini sebenarnya masih cukup gede ya kalau menurut saya. Tinggal gimana kita mengolahnya ya, artinya kita harus mencari potensi pasar yang lebih baru, istilahnya customer baru yang sebelumnya belum begitu tahu mengenai car audio, jadi bisa tertarik gitu ya. Itu kita buat di media sosial ya, kemudian kita ada promosi-promosi tertentu di mana ya, membuat orang-orang awam yang sebelumnya tidak begitu mengenal car audio jadi tertarik gitu. Nah, kemudian juga dari customer lama kan ada yang bawa temennya gitu, jadi ya banyak lah. Jadi menurut saya untuk car audio itu sendiri kita punya
passion gitu di sana. Jadi kita bisa lihat, kita bisa menuangkan hobi sekaligus sebagai profesi gitu. Kalau dilihat dari perkembangannya ya, kalau saya lihat dari waktu kita pertama buka, memang masa itu anak-anak muda sangat suka ya karaoke, karena mereka demen lagu yang agak kenceng ya, yang bassnya lumayan kedengeran gitu. Jadi bergesernya waktu, anak-anak muda sekarang kan lebih banyak ke gadget. Jadi mereka lebih banyak mendengar pakai headphone atau dengan musik secara streaming ya. Di Car Audio ini sebenarnya ada sih ya head unit atau fasilitas untuk memberi anak-anak muda ini untuk masuk ke situ gitu. Jadi makanya di sini ada head unit yang udah bisa connect ke handphone ya, bisa Apple CarPlay, bisa Android Auto, malah ada yang udah Android ya. Head unit Android ini kan udah seperti smartphone sekarang gitu ya. Nah ini sebenarnya kan salah satu cara untuk menarik anak-anak muda ini gitu, karena kalau kita cuman mengharapkan orang-orang lama kan lama-lama juga akan ya berkurang gitu kan. Jadi anak-anak muda yang sekarang ini kita coba ya ini dengan teknologi yang ada sekarang ya, kemudian kita juga coba dari media sosial atau apa untuk membuat minat mereka lebih ada gitu. Kalau dari perangkat sebenarnya sih ada beberapa yang berubah secara drastis ya, terutama di era sekarang ini kan adanya prosesor digital ya. Jadi kalau zaman dulu itu semua itu masih analog ya, kita pasang equalizer juga harus setting manual ya, pasang crossover juga manual gitu. Nah sekarang ini udah jadi gampang karena semua udah jadi satu ya, satu alat, dimana itu alat ini bisa kita buat untuk mengontrol secara keseluruhan dari satu sistem itu gitu. Ya ini perkembangan yang bagus ya menurut saya, karena memudahkan juga untuk kita sebagai installer juga memberikan hasil yang lebih maksimal gitu. Ya kalau menurut saya untuk suka dukanya sebenarnya sih banyakan sukanya sih ya, karena gimana pun karena kita memang menjiwai bidang ini gitu. Jadi walaupun ada tantangan-tantangan baru atau hal-hal yang sulit, tapi ya kita anggap itu sebagai pembelajaran ya, pengalaman untuk membuat kita semakin tahu apa yang harus kita perbaiki gitu. Terutama ya di bidang teknologi sekarang ini kan mobil udah banyak perkembangannya ya, head unit mobil yang dulunya bisa diganti sekarang udah nggak bisa gitu, gimana ngakalinnya. Kemudian mobil-mobil yang sudah ada amplifiernya sendiri gitu, itu kan kita harus pikirin gimana caranya supaya tetap bisa dipasang perangkat audio gitu. Ya itu salah satu yang menjadi tantangan juga gitu. Untuk pengalaman saya sebenarnya sih ya kita banyak belajar juga ya, jadi kita mau mendalamin secara lebih lebih spesifik di Car Audio, dimana ya kita tuning sendiri ya, hasil suaranya kita bisa dengerin, apa yang kurang bisa kita coba perbaiki gitu. Nah selama beberapa tahun terakhir kan kita ada sering mengikuti kompetisi ya, nah itu juga membantu sekali untuk mengembangkan skill kita gitu. Terus kita banyak ikutin training ya. Nah terakhir-terakhir juga kita ada menjadi judge ya, juri di beberapa negara ya, dan juga di Indonesia sendiri. Jadi itu juga memberikan satu gambaran secara lebih luas ya mengenai Car Audio. Ya ini salah satu yang harus kita dalamin ya, karena untuk mobil-mobil
premium seperti itu biasanya kita udah nggak terlalu bisa banyak yang kita bisa upgrade gitu, kecuali kalau dia mau sistem baru ya. Jadi artinya sistem yang udah ada di mobil itu kita bypass tapi kita ganti dengan sistem baru gitu. Seperti kemarin ada mobil BMW X5, jadi untuk depannya itu speaker kita ganti baru semua. Nah, untuk itu kita pakai jalur sendiri gitu. Jadi head unit yang ada itu tetap dipertahankan, tapi itu sebagai input untuk menyalakan prosesor. Nah, prosesor ini kita pakai untuk play lagu gitu. Jadi prosesor sekarang itu sudah bisa langsung connect ke Bluetooth ya. Jadi untuk play lagu udah nggak perlu melalui head unit gitu, bisa langsung direct ke prosesor. Nah, prosesor langsung ke amplifier dan ke speaker gitu. Jadi salah satu cara kita itu ya kita mensiasati gimana caranya supaya mobil-mobil premium itu tetap bisa mendengarkan suara yang lebih baik gitu. Ya sebenarnya sih kalau dari pengalaman kompetisi kita memang kita banyak belajar gitu ya. Jadi awalnya itu kan kita cari dulu apa yang jadi kekurangan dari mobil itu gitu. Nah, kemudian kita coba perbaiki, ya kita ikutin kompetisi, bisa ada kekurangan yang dikasih tahu dari juri, kita coba perbaiki lagi. Ya itu juga memang nggak langsung ya, jadi ada satu mobil yang mungkin butuh 1-2 kali untuk lebih baik lagi gitu. Tapi ada juga yang memang basicnya karena dia bagus, ya mungkin bisa langsung dapat ya juaranya gitu ya. Tapi intinya itu sebenarnya proses belajar sih. Jadi kita sambil berkompetisi itu kan kita memperbaiki apa yang jadi kekurangan dari mobil itu gitu. Nah itu sebenarnya saling menunjang dengan profesi kita gitu, karena dengan banyaknya kita ikut kompetisi ya jadi kita semakin mengerti yang dicari itu suaranya kayak gimana gitu, apa yang harus kita pelajarin, apa yang harus kita perbaiki ya, itu saling sangat membantu sekali gitu. Sebenarnya sih ada sedikit perbedaan ya antara mobil kompetisi dengan mobil harian gitu. Karena kalau untuk mobil harian biasanya waktu yang dibutuhkan pasti nggak terlalu lama kan. Dan untuk sistem peredamannya juga pasti beda gitu. Karena kalau mobil harian kita pasti peredam itu ya sekedar cukup gitu ya. Tapi kalau mobil untuk kompetisi kita harus buat serigid mungkin gitu. Nah, salah satunya ya peredaman itu mesti full. Biasanya kita pasang atap, lantai, pintu semua ya. Itu salah satu yang harus kita perhatiin sehingga mobil itu basicnya sudah bagus gitu. Karena kalau mobil itu sendiri masih ada getar atau masih belum kuat atau belum rigid, ya itu pasti mempengaruhi hasil dari suara speaker kan. Nah, sesudah dari pemasangan peredam, full segala macam, baru kita ke instalasinya gitu, perkabelannya, kelistrikannya, kemudian ke pemasangan dan sebagainya sampai ke fine tuningnya gitu. Nah itu semua tahap-tahap harus kita kontrol langsung gitu ya. Jadi nggak bisa cuman diserahkan ke karyawan gitu ya. Jadi tahap-tahap itu mesti dijalanin dengan baik, kemudian kita kontrol ulang gitu, QC lagi sampai ke tuning suara. Tergantung, kalau ada yang sampai 1 bulan, ada yang mungkin lebih dari 1 bulan, ada juga ya, ada 2-3 bulan juga ada. Nah itu kenapa sampai begitu lama, karena kita juga kan nggak bisa fokus satu mobil aja gitu ya, jadi sambil jalan ada pekerjaan mobil lain, yang ini untuk mobil-mobil kompetisi ya kita buat lebih apa ya, jadi bekerjanya memang sedikit lebih lambat tapi hasilnya kan akan lebih baik gitu. Menurut saya kompetisi itu menunjang untuk car audio ya, industri car audio, karena dengan adanya kompetisi banyak produk-produk yang bisa terangkat juga ya, kemudian toko juga bisa terangkat namanya.
Dimana ya semua ini akan menunjang industri car audio ya secara umumnya gitu. Tapi menurut saya untuk secara pribadi ya nih ya, porsi kompetisi itu juga jangan sampai terlalu banyak, sehingga terkadang kita juga kalau ikutin semua ya akan banyak menyita waktu juga gitu. Nah, kita sendiri harus bisa memilih-milih mana kompetisi yang kita lah ikutin atau kita bisa ikutin ya gitu ya. Jadi nggak semua di situ kita ikutin semua gitu. Ya ini untuk saya pribadi ya, tapi kalau untuk dunia car audio ya menurut saya itu perlu gitu. Nah, itu salah satu cara untuk membuat customer baru yang kepingin upgrade audio ada sarana untuk mengikutinya gitu ya. Kalau menurut saya kita sebenarnya nggak kalah ya untuk car audio kita dengan di luar negeri. Sebenarnya mungkin mobil-mobil yang kita bangun di sini ya, hasil suaranya juga harusnya lebih baik gitu. Ya cuman di bidang tertentu seperti ya mungkin craftsmanship atau hal-hal untuk instalasinya, alat-alat yang kita pakai mungkin masih sedikit agak beda dengan mereka gitu ya, mungkin dari teknologinya, karena di sana kan mereka udah pakai teknologi yang lebih maju gitu, otomatis semua yang dihasilkan dari situ ya akan kelihatan lebih baik gitu. Tapi kita sendiri ya oke sih ya, jadi dari hasil suara sebenarnya negara kita lebih baik kalau menurut saya ya untuk tuning suaranya gitu. Ya, menurut saya itu ya salah satu tuntutan ya, karena perkembangan teknologi itu nggak bisa dihindar ya. Apalagi kita masih mau masih mau mengembangkannya gitu. Kita harus terus terlibat gitu. Nah, sekarang ini kan media sosial tuh boleh bilang salah satu yang paling banyak dilihat gitu ya. Kita ini mau tetap ada di situ supaya nama kita itu tetap ada gitu. Jadi boleh bilang ya kita coba perbaiki apa yang menjadi kekurangan dari sistem itu. Jadi seperti sekarang ini media sosial kita buat lebih representatif lah gitu ya. Jadi kita bisa memberikan hasil pekerjaan kita ya. Kita bisa kasih dengar suaranya ya, cek soundnya, kemudian tahap-tahap pekerjaan juga bisa kita kasih lihat kepada customer, sehingga ya ini salah satu cara untuk membuat customer itu lebih yakin gitu. Ya sebenarnya sih untuk awalnya tetap dari saya gitu ya, tapi terakhir ini saya dibantu sama anak saya, jadi dia lebih ke Instagramnya ya. Jadi untuk Instagram dan beberapa YouTube itu dia ada buat, jadi sehingga dibuat lebih inilah konsepnya lebih anak muda gitu ya, jadi nggak terlalu kaku gitu. Sehingga ya kita mau menjangkau pasar yang bisa lebih luas gitu. Kalau menurut saya salah satu yang berkembang cepat itu adalah prosesor yang built-in power ya. Jadi yang sekarang dikenal dengan DSPM. Prosesor ini sekarang udah boleh bilang hampir 50-60% dari car audio gitu. Jadi seperti rata-rata orang yang masang audio itu dia nggak mau ribet ya. Jadi mau sehari jadi atau mau waktu yang cepat gitu. Nah, salah satu cara ya kita pasang di SPM gitu. Jadi prosesor ini udah built-in power, sehingga kita nggak perlu tambahan power lagi di luar, nggak perlu pakai kabel yang banyak gitu. Sehingga ini mempersingkat waktu kerja, dan juga hasil yang diberikannya juga cukup baik gitu ya. Nah, ini tren kedepannya kayaknya akan ke situ sih saya lihat, dan juga amplifier akan semakin kecil gitu ya. Nah, orang rata-rata udah nggak mau
ambil fungsi bagasi untuk taruh amplifier gede itu. Jadi kita juga melihat ya trennya akan ke simple tapi tetap kualitasnya bagus gitu. Ya tadi salah satu yang dikembangkan oleh industri car audio adalah head unit pintar sekarang gitu ya. Head unit sekarang ini udah banyak yang bisa dipakai gitu. Salah satunya ya fungsi browsing, fungsi Android Auto, Apple CarPlay ya, dan sampai head unit Android sendiri juga udah ada gitu. Jadi ini salah satu yang membuat anak-anak muda itu bisa tertarik gitu, karena ya mereka juga bisa untuk menggunakan apps atau apa di head unit, atau mau untuk map sekedar untuk melihat map atau apa juga bisa gitu. Jadi tidak semua dari handphone atau apa. Jadi head unit itu membuat anak-anak muda sekarang tuh lebih ada apa ketertarikan gitu ya. Nah dari situ kan untuk ke suaranya ya mereka juga pasti akan lebih perhatiin gitu ya. Nah itu kan salah satu pasar yang menurut kita bisa kita kembangkan lagi gitu. Jadi di workshop kita yang baru ini, di mana di bawah itu adalah tempat pengerjaan ya. Ada dua gedung yang jadi satu ya, di mana ini sebenarnya dua ruko. Jadi kita gabung jadi satu ruko gitu. Nah itu ada tempat untuk rakit dan pemasangan. Kemudian di sebelah belakang itu ada tempat untuk pemotongan kayu dan tempat pembuatan box speaker dan sebagainya gitu. Dan di lantai 2 sendiri sebenarnya ini ada satu ruangan kita buat untuk showroom. Jadi barang-barang produk yang kita jual itu kita pajang gitu ya. Kita tata dengan baik. Kemudian ada satu tempat sendiri khusus untuk mendengar ya. Jadi kita pasang beberapa paket barang yang biasa kita jual, nah kita kasih dengar gitu. Misalnya customer mau paket yang mana nih? Oh yang paket ini, ya dia bisa dengar yang ini, paket yang ini. Nah kemudian juga ada untuk speaker yang kita buat untuk kita dengar secara sistem gitu ya. Jadi di situ ada vokal Utopia M, ada Gremon, ada ScanSpeak. Nah itu kita bisa dengar dengan layaknya kayak di home audio gitu ya. Kita buat sistemnya, kita pakai amplifier yang lagi naik daun ini, Erasure namanya. Jadi amplifier baru ini cukup baik ya, dan tenaganya gede ya kita untuk ngedrive speaker. Dari situ kita juga ada satu untuk fasilitas karaoke gitu. Jadi untuk tamu-tamu yang menunggu ya, dia mau santai bisa sambil dengar karaoke gitu. Nah di ruangan ini ada speaker home untuk referensi ya. Jadi ini speaker home ini kita pasang, kita dengerin terkadang untuk dengar apa sih yang harus diperhatiin di musik itu gitu, apa yang harus kita cari gitu. Jadi itu untuk referensi kita gitu.